Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya pendeta Adat Bastian Putar-Putar mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan melalui RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dukung terus program ini. Jangan lupa dibagikan sehingga lebih banyak lagi orang diberkati. Dan yang belum, silakan untuk di-subscribe. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Seingat ya, selalu ingat bahwa kita kuat karena Tuhan, kita kuat karena firman. Hari-hari ini semakin banyak hambatan, tantangan, ujian, cobaan yang kita alami ya, dalam kehidupan kita. Tentu hal itu jangan membuat kita sampai kendor, tetapi kita justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, karena itulah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, dalam kesempatan yang bahagia ini, yaitu dengan topik firman Tuhan, tidak mengandalkan pengalaman. Wow, tidak mengandalkan pengalaman. Mari kita baca dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Ibu baca secara keseluruhan. Saya akan membaca khususnya ayat yang kelima. Ayat kelima berkata demikian. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Guru, nah karena Simon Petrus kepada Yesusnya, dia seorang nelayan, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Nah, kalau dikatakan telah sepanjang malam kami bekerja keras, artinya mereka sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki supaya bisa menangkap ikan. Ya, Petrus dengan teman-teman bukan saja nelayan ya satu hari 2 hari yang lalu, tapi mereka itu profesinya, itu pekerjaannya yang sudah cukup lama. Tapi lihat di sini, dikatakan dan kami tidak menangkap apa-apa, katanya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak menangkap apa-apa. Jadi mereka tidak memperoleh apa-apa. Kita perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Wow. Nah, jadi sesuai dengan topik firman Tuhan hari ini, tidak mengandalkan pengalaman. Petrus punya pengalaman yang luar biasa dalam hal menangkap ikan. Dia seorang nelayan yang sudah puluhan tahun, itu pekerjaannya, itu profesinya, tentu sudah tahu kapan, di saat mana bisa menangkap ikan, kapan ikan banyak. Dia sudah tahu itu. Ya, tapi kita lihat bersama-sama ketika apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah hal yang mengejutkan bila manusia terlalu sering membangga-banggakan kepintaran dan pengalaman hidupnya, meskipun tak selamanya kepintaran itu atau pengalaman dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh kita. Nah, kita perhatikan berdasarkan pengalaman orang yang sudah mungkin pernah diponis ya, karena dia sakit, diponis oleh dokter bahwa penyakitnya tidak mungkin disembuhkan. Nah, mungkin juga mengalami masa hidup ya yang tidak pasti ya, atau yaitu ekonomi yang semakin sulit. Jadi atau mungkin juga sudah mulai tidak ada harapan dan tidak mungkin dapat menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi, ya sudahlah cukup sampai lulus di SMA dan yang lain sebagainya. Ya, atau mungkin juga rumah tangga yang hancur, yang mustahil dapat dipulihkan seperti sedia kala. Nah, dulu bahagia, harmonis, tapi sekarang mustahil. Ya, karena mungkin ada dalam keluarga ya melakukan suatu pelanggaran, kesalahan, ketidaksetiaan. Ya, mungkin itu suami tidak setia kepada istri, istri tidak setia kepada suami, anak-anak yang memberontak. Dan sekian lama keluarga ini menjadi keluarga yang berantakan. Ya, tidak ada lagi harmonisan, tidak ada lagi kebahagiaan, hanya karena persoalan keuangan, ekonomi, ya saling mempersalahkan, saling merendahkan satu sama lain.
tidak lagi saling menghormati satu sama lain dalam keluarga, lalu mengatakan tidak mungkin lagi dipulihkan. Ini adalah kata-kata manusia atau orang percaya yang kalah dengan situasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang tidak punya ya semangat lagi dalam persoalan masalah seperti ini, maka saya katakan hari ini, kau bangkit dari persoalan masalah, masih ada jalan keluar. Masih ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Yang penting kita mau atau tidak untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya mungkin ada antara saudara yang anak-anak yang sekolah saat ini pasrah dengan keadaan, nggak mungkin saya menjadi ranking di sekolah. Tidak mungkin saya menjadi ranking. Mungkin seperti itu. Merasa sudah cukup, merasa bodoh gitu kan. Engkau tidak pernah bisa menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas kalau engkau punya punya sentimental yang seperti itu. Engkau sentimen dengan ataupun dengan engkau pesimis dengan keadaanmu. Jangan, tetapi bangkitlah. Engkau akan diberikan kekuatan kemampuan jika engkau datang kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kau pasti berhasil. Ya, berhasil. Jangan sampai katakan mustahil saya bisa berhasil. Tidak. Ya, jangan simpan itu di hatimu, jangan simpan itu di pikiranmu. Ya, buang itu jauh-jauh. Tetapi dalam hatimu, aku pasti mampu, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Karena itu jangan mengandalkan pengalaman. Ya, untuk menyatakan suatu pekerjaan yang dahsyat dalam hidup seorang, ya membutuhkan pengalaman manusia. Bagaimana supaya terjadi suatu kemujizatan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Atau kuasa Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita. Ya, kita harus punya keyakinan yang bahwa setiap perkara apapun itu tidak ada yang sulit untuk dilakukan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, perkara yang sulit apapun itu, jika Tuhan beserta dengan kita, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ada solusi yang terbaik. Sekalipun mungkin mustahil bagi manusia, tetapi tidak yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita perhatikan, ada Sarah, ada Hana, ada Elizabeth. Secara ilmu kedokteran, mustahil mereka ini memiliki keturunan. Maka karena usia mereka sudah lanjut, dianggap mandul. Tetapi kita perhatikan, Tuhan sanggup membuka rahim mereka sehingga mereka memiliki keturunan. Nah, ini sekaligus kepada mungkin sudah keluarga, sudah puluhan tahun ya, atau sudah beberapa tahun dan sudah cukup lama menunggu ya memiliki keturunan anak, tetapi belum sampai saat ini. Ini berita baik bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, tetaplah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka kandungan istrimu. Saya berdoa dan itu belum terjadi hanya karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki engkau punya anak dan itu akan terjadi. Cepat atau lambat, biarlah waktunya Tuhan, bukannya waktu kita. Tuhan sanggup mengerjakan, melakukan itu. Jangan engkau putus asa, jangan engkau pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Kemudian juga kita perhatikan seorang buta sejak lahir. Sejak lahir buta. Aduh, luar biasa ini. Ini pasti sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh orang tuanya. Anaknya lahir dengan keadaan buta. Ya, dan pasti orang tuanya berpikir mustahil bisa dapat melihat. Tetapi Tuhan sanggup mencelikkan matanya. Itu luar biasa ketika datang dibawa kepada Tuhan Yesus, sehingga orang buta ini kembali bisa melihat dengan normal, saudara kasih Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi, ya, Lazarus sudah meninggal berapa hari? Selama 4 hari. Apa yang terjadi? Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus sehingga hidup kembali. Itu suatu yang luar biasa. Ya, jadi sekali-kali jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan berdasarkan apa? Pengalaman kita, pengetahuan kita manusia ini yang semata-mata kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, kita perhatikan kembali ke nas Alkitab pembacaan kita hari ini. Ini Petrus dan Andreas memiliki pengalaman dalam menangkap ikan. Karena itulah profesi mereka sebagai nelayan. Ya, suatu waktu mereka gagal semalam-malaman melaut tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ikan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada Petrus.
Ya, Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu ada di ayat keempat. Tentu Petrus berpikir seperti ini. Aku sudah berpengalaman, Yesus. Apa tak salah Tuhan menyuruhku menebarkan jala lagi? Petrus bisa saja berkata demikian. Dia mengandalkan pengalamannya, karena itu profesinya. Tapi syukur kepada Tuhan, Petrus tidak membanggakan pengalamannya, tidak mengandalkan pengalamannya. Tapi ia taat kepada perkataan Tuhan. Taat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-5 dan 6. Karena engkau menyuruhnya, karena Yesus menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Saudara perhatikan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Wow, luar biasa. Sehingga jala mereka mulai koyak. Mengapa? Karena terlalu banyak ikan. Belum pernah dalam pengalaman mereka mengalami peristiwa seperti itu, kejadian seperti itu, mujizat seperti itu dalam menangkap ikan. Ya, di luar nalar mereka, Tuhan lakukan, yaitu menangkap ikan yang banyak, yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Pertama, karena mereka mendengar firman pada saat Yesus yang mengajar berkhotbah. Yang kedua, mereka mentaati firman itu. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka melakukannya. Ketika taat, maka terjadilah mujizat itu. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Karena saudara Tuhan, di akhir renungan saya menyampaikan ketaatan akan firman Tuhan. Ya, yang menjadikan segala perkara bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena pengalaman manusia. Sekali lagi, ketaatan kita akan firman. Firman Tuhan yang menjadikan kita segala sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Segala perkara akan terjadi. Jadi bukan karena pengalaman manusia. Jadi jangan bergantung kepada pengalaman manusia. Jangan bergantung kepada pengalaman saudara. Tapi bergantunglah dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.